sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Jangan pernah tinggalkan Wali kota menandatangani menjalankan pembangunan gereja. Wali kota Cilegon menandatangani kesepakatan bersama masyarakat untuk menolak pendirian rumah ibadah umat Kristiani. Oknum manusia-manusia intoleransi seperti ini sebenarnya tidak pantas untuk hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam agama, bahasa dan golongan. Lantas, apakah tindakan mereka melarang pembangunan rumah ibadah itu dibenarkan oleh hukum dan undang-undang? Apakah negara Indonesia ini hanya diakui oleh satu agama saja, sehingga dengan seenak jidat dan semanis udel, para oknum ini bertindak semena-mena dengan melarang pembangunan gereja? Lalu, bagaimana perasaan Anda ketika saudara dan saudari Anda yang seiman dengan Anda di provinsi tertentu dilarang untuk pembangunan masjid untuk tempat ibadah? Apakah Anda akan terima? Di manakah nilai toleransi antar umat beragama di bangsa ini? Di manakah hati nurani Anda untuk hidup saling mengasihi sesama anak bangsa? Kepada yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, Menteri Agama Gus Yakult, Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Bapak Dudung Abdurrahman, tolong dengarkan seruan rakyat jelata ini yang masih menjunjung tinggi tentang pentingnya hidup toleransi antar umat beragama di bangsa ini. Jangan karena sebagai agama mayoritas di bangsa ini lalu bertindak semaunya kepada kaum minoritas. Peristiwa semacam ini sudah terjadi berulang dan berulang kali. Dan sampai kapan ini semua bisa berakhir? Agamamu adalah agamamu. Agamaku adalah agamaku. Mari kita sesama anak bangsa untuk tetap menjaga perdamaian dan keutuhan NKRI ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jujur ketika saya menonton video yang saya tayang di awal tadi, hati saya benar-benar sedih. Saya sedih karena di saat Indonesia sudah merdeka 77 tahun yang lalu, tetapi masih ada kelakuan anak bangsa yang tidak bisa menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama. Lantas, jika saat ini kita masih menemukan ada oknum-oknum yang seperti ini, apa sebenarnya yang bisa kita warisi kepada anak cucu kita nanti? Nilai toleransi yang mana lagi yang bisa kita ajarkan kepada mereka? Inilah kelompok-kelompok manusia yang akan merusak bangsa dan negara ini. Manusia-manusia yang tidak bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Manusia-manusia yang tidak pernah bersyukur atas kemerdekaan yang sudah diraih dan diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa. Miris memang, tapi inilah fakta yang terjadi di Indonesia. Orang mau bangun rumah ibadat dilarang. Semua siswa diwajibkan untuk pakai jilbab, walaupun tidak satu keyakinan. Politik identitas bertebaran di mana-mana. Para pengasong khilafah berkuar-kuar untuk menggantikan Pancasila dan lain sebagainya. Mau jadi apa bangsa dan negara ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya secara pribadi sangat merasa bersyukur dan merasa bangga dan bahagia karena pada kesempatan ini saya masih bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang beragama lain dalam suasana toleransi yang sangat tinggi. Belum pernah ada kasus yang saya temukan tentang penghinaan kepada agama atau kepercayaan lain
di tempat tinggal saya, kepada suku atau budaya tertentu. Karena setahu saya di NTT selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai perdamaian antar anak bangsa, antar suku, antar ras dan golongan. Pesan saya terakhir kepada pihak TNI dan Polri, kepada Presiden dan Menteri Agama, tolong manusia-manusia seperti ini harus ditindak tegas dan diberi efek jerat agar mereka bisa menyadari bahwa keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu memang sangat indah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, mari kita menjaga nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebinekaan, serta nilai-nilai suku, budaya, ras dan golongan. Karena kita semua adalah satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Salam hormat, salam NKRI dan salam Nusantara untuk kita semua. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.